Baik, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Kita akan siapkan diri untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersaat teduh berdoa, minta Tuhan untuk mengurapi kita hari ini, melawan kita, sehingga sungguh melalui ibadah hari ini kita diberkati Tuhan. Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan Engkau sungguh baik. Mari siapkan kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghampiri takhta anugerah-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin bergembira, kami ingin bersukacita, kami ingin memuji dan menyembah-Mu, kami ingin menikmati kehadiran-Mu dengan kami. Karena itu terimalah kami pada hari ini. Biarlah sukacita memenuhi hati kami. Berkenanlah kiranya untuk bertahta di atas puji-pujian kami. Berterima kasih Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan sehabis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah Biarlah nikmati persekutuan pada pagi hari ini. Nyatakan kata-kata dalam pujian ini sebagai kerinduan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari fokuskan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita. Abaikan semua hal yang dapat menghambat kita dalam persekutuan pada pagi hari ini.
Biarlah kita sungguh menikmati kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita di tempat ini pada pagi hari ini.
di dalam surga, inilah penyataan kami di pagi hari ini. Engkau kami kagumi, sebab Engkau dahsyat, baik dalam hidup kami. Kami terpelihara sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bersama kembali dalam ruangan ini untuk kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersuka cita bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Tinggikan diri-Mu, muliakan nama-Mu, bertakhtalah di atas puji-pujian ini. Tuhan, urapan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan hari ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan setiap kami yang ada dalam ruangan ini diberkati oleh Tuhan. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Saya mau lihat senyumnya, coba. Berikan senyumnya. Jangan tegang ya. Kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak buat Tuhan. Kita percaya Tuhan ada di tempat ini dan siap menjamah melawat setiap kita. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Salami kanan kiri depan belakang. Katakan kita bersukacita.
Kita akan puji Yang Penolong yang setia. Kita percaya saat kita berserah dan berharap kepada Tuhan, saat kita berjalan bersama Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah hidup yang kita alami. Asalkan kita mau percaya, kita mau berserah, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Yesus, Kau lebih tahu Tuhan. Mereka bisa lihat Kau. Amin. Kau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan
bahwa hanya Engkau penolong kami yang setia dalam keadaan apapun. Sekalipun Engkau mengizinkan persoalan pergumulan ada dalam hidup kami, tapi satu hal bahwa Engkau menjadikan semua itu menjadi alat untuk menumbuhkan kami, menguatkan kami, bahkan membuat kami semakin bergantung sepenuhnya kepadamu. Karena kami tidak bisa mengandalkan kekuatan, kebolehan, kebisaan dari diri kami sendiri atau bahkan dari dunia ini. Karena itu, biarlah melalui pujian ini Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami bukanlah siapa-siapa, kami bukanlah apa-apa, bahkan kami juga tidak bisa mengandalkan dunia ini. Karena itu biarlah Engkau yang sejatinya menjadi penolong kami. Terimalah semua ungkapan hati kami melalui puji-pujian dan lagu-lagu hari ini. Biarlah ini merupakan semua pengalaman kami, pemahaman dan kesadaran kami sebagai anak-anak-Mu, dan biarlah hidup kami semakin dalam membangun relasi dengan Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman, karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menyimak dengan benar, kami menerimanya, merenungkannya, kami melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan juga pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan, teguhkan dan kuatkan. Mampukan untuk berdiri di depan jemaat-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga ketika kami pulang dengan sukacita. Terima kasih. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengintimidasi dalam bentuk apapun, kami sepakat, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan bila Roh Kudus menaungi kami sepenuhnya, bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana ibadah. Baik, saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembelajaran kita pada hari ini, yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Namun dalam hal perenungan kita juga akan melihat pada ayat 16 sampai 22 dari pasal 2, ya. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, sudah dapat? Baik, ada di screen di atas. Kita baca bersama-sama karena ayat ini cukup singkat, ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, Bapak Ibu yang Saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema carilah perkara yang di atas. Nah, saya rasa bahwa tema ini masih selaras dengan tema kita pada 2 minggu yang lalu, yaitu yang berbicara tentang bersukacita atau bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga. Karena itu ya saya katakan bahwa masih punya korelasi atau masih punya hubungan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu bahwa latar belakang daripada tema yang minggu yang lalu yaitu bergembiralah karena namamu terdaftar di sorga, sebagai bentuk teguran Yesus kepada para murid ketika selesai mereka pergi melayani.
ya, dan melakukan berbagai tanda-tanda mujizat oleh karena kuasa Tuhan, termasuk mereka mengalahkan, menaklukkan roh-roh jahat atau mengalahkan iblis. Lalu mereka bergembira karena hal itu, sehingga mereka berkata dan memberikan laporan kepada Yesus. Mereka katakan bahkan roh-roh iblis pun juga, setan-setan pun juga kami taklukkan. Dan mendengar pernyataan mereka itu, Yesus berkata, jangan kamu bergembira karena itu, tapi bergembiralah karena namamu terdaftar di surga. Nah, hari ini sekali lagi kita berbicara tentang carilah perkara yang di atas. Nah, mengapa Paulus memberikan pernyataan ini? Carilah perkara yang di atas. Kalau kita melihat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22 dari Efesus pasal 2 ini, bagaimana Paulus melihat tradisi atau kebiasaan orang beragama, ya. Dalam ayat 16 Paulus berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kita tahu bahwa dalam agama-agama, termasuk juga dalam agama Kristen, ada makanan-makanan atau ada hari-hari tertentu itu dalam keberagaman kita sebagai manusia, ya. Jadi ya, ada agama-agama tertentu mengharamkan atau tidak membolehkan makanan-makanan tertentu, ya, atau agama-agama tertentu juga yang mensakralkan ya hari-hari tertentu. Dan ketika mereka melakukan itu, ya, mereka bangga, mereka bersuka cita, ya. Paulus katakan semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Itu juga termasuk hukum Taurat. Jangan ini, jangan itu. Ya, memang ada hukum-hukum tertentu yang kita harus pelihara sampai dengan hari ini. Ya, misalnya hormatilah ayah dan ibumu, kuduskanlah hari Sabat. Tetapi berbicara hari Sabat tidak lagi merujuk kepada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga. Tetapi apa yang paling utama di dalam apa yang kita rayakan. Kalau kita beribadah pada hari ini, kita bukan membesarkan hari Minggu, tetapi kita gunakan hari Minggu sebagai momentum untuk kita berkumpul bersama-sama, karena hari Minggu adalah kesempatan untuk kita libur, lalu kita menggunakannya itu untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi yang kita rayakan bukan harinya, tetapi Tuhannya yang kita agungkan dan kita besarkan. Ya, itulah sebabnya ya, kita tidak perlu memperdebatkan hari Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu, ya. Karena yang kita rayakan itu bukan harinya, tetapi Tuhannya. Makanya Yesus berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya. Hari-hari ini kita tidak bisa memungkiri ialah bahwa orang-orang beragama bangga, bergembira, bersuka cita ada tradisi atau kebiasaan-kebiasaan tertentu, ya. Ya, hal-hal yang tidak punya kaitan dengan persoalan-persoalan kekekalan sebenarnya. Ya, katakanlah mungkin ada orang-orang tertentu membanggakan gerejanya, ya. Tidak salah, tetapi persoalannya bukan itu yang paling utama, ya. Saya bangga berjemaat di Marturia, atau saya bangga berada di gereja ini. Ya, mengapa? Karena bla bla bla. Banyak hal yang katakanlah tata ibadahnya, pengkhotbahnya luar biasa, musiknya luar biasa, puji-pujiannya luar biasa, penyembahannya luar biasa. Dan itu dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk membangun sebuah kebanggaan. Ya, mungkin kalau kita bicara itu kepada Tuhan Yesus katakan, ya, jangan bangga semuanya itu, tapi banggalah kalau namamu terdaftar di surga. Banggalah terhadap dirimu yang sudah memiliki kekalahan itu. Ya, ada orang-orang tertentu ditanya, mengapa kamu masuk Kristen? Wah, saya masuk Kristen karena
Saya lihat pohon Natalnya itu indah sekali. Dan saya tertarik dengan pohon Natal. Akibatnya saya masuk Kristen. Dan setiap saya melihat pohon Natal, menjadi sebuah sukacita buat saya. Ya, ada juga yang beragama tertentu membanggakan tata cara sebelum masuk ibadah. Harus ada penyucian, cuci muka, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dibanggakan. Tetapi firman Tuhan berkata, banggakanlah kalau namamu terdaftar di surga. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita kembali kepada tema kita. Carilah perkara yang di atas. Ya. Apa artinya? Dalam hidup ini kita dipengaruhi oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan duniawi, yaitu yang sekarang, yang semu, yang fana. Sekali lagi bahwa ya katakanlah simbol-simbol keagamaan, tata cara ibadah, semuanya hanya bersifat fana. Ya, pakaian-pakaian dalam beribadah dan lain-lain sebagainya, tata cara dalam beribadah hanyalah sementara. Atau apapun yang kita banggakan yang tidak ada kaitannya dengan kekekalan, semuanya bersifat semu. Dan Yesus bahkan juga Paulus menegur orang-orang yang pada waktu itu, sehingga dia berkata, dalam hidup ini yang harus kita banggakan, yang menjadi alasan utama kita ialah kalau kita sudah memiliki masa depan kekekalan. Karena itu sekali lagi ialah bahwa dalam hidup ini kita sering dipengaruhi oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan duniawi, yang sekarang, yang semu, yang fana, dan yang kedua yaitu kepentingan yang akan datang, yang abadi, yang kekal. Ya, bahkan kalau kita bangga dengan suami kita atau istri kita, ya itu hanya sementara saja. Ya. Pak Eko dengan Ibu Pri ketika sampai di surga, ya sudah masing-masing punya kapasitas sebagai anak-anak Tuhan. Pak Radima dengan Ibu Yuli, saya dengan Ibu Lia, ya kita punya kapasitas yang sama. Bahkan ya mungkin tidak ada gender lagi, ya kita sama seperti malaikat. Ya kita tidak punya doktrin bahwa ketika kita sampai di sana kita ketemu jadi suami istri, bahkan suami atau istri bisa tambah. Ya, nah, tidak ada seperti itu. Bahkan kita hidup sama seperti malaikat. Itu yang bersifat kekekalan. Ya, tidak salah memang kita membanggakan istri, membanggakan suami, membanggakan anak-anak. Tetapi berbanggalah kalau kita punya nama terdaftar di surga. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk saling membantu, ya, supaya persiapan kita untuk menuju kepada kekekalan itu ya kita jalani dengan baik, dengan benar, secara maksimal. Amin. Ya, kalau anak-anak terlambat bangun, tidak mau ke gereja, bangunkan mereka. Kalau belum juga ya doakan mereka supaya ada semangat dari dalam diri mereka untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang bersifat yang akan menolong mereka kepada kekekalan. Ya. Carilah perkara yang di atas. Arti cari perkara yang di atas adalah memberi minat atau perhatian yang lebih besar atau yang lebih utama kepada perkara-perkara yang akan datang, yang kekal, yang abadi. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah situasi, memang pada saat-saat tertentu ketika suasana hati atau perasaan kita seperti apa, ya seolah-olah sudahlah semua yang ada di dunia ini tidaklah penting, ya tidaklah penting. Tetapi ketika suasana hati kita sudah mulai berubah, perasaan itu seketika bisa berubah, ya. Ya, oleh karena faktor dari luar, faktor dari dalam. Tetapi sekali lagi ialah bahwa mari kita menyadari itu. Ya. Kita memahami dan Yesus juga memahami kondisi manusia yang lebih mengutamakan, memberikan prioritas kepada perkara-perkara duniawi. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan pernyataan Yesus, dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena kerajaan Allah dan kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada kekekalan. Mencari materi, mencari uang, mencari semua hal,
yang akan menunjang kehidupan di dunia ini adalah penting. Tetapi sekali lagi bahwa semuanya itu hanyalah bersifat sementara. Ya, kata carilah itu dari sebuah kata yaitu setoi, yang berarti mencari untuk menemukan, mencari sesuatu, ya. Mencari untuk mengetahui dengan cara berpikir, menyelidiki secara mendalam. Ini berarti yang pertama, aspeknya kita harus serius. Pertanyaannya, hal yang bersifat kekekalan atau surga itu seserius ke apa kita? Ketika kita memberikan perhatian, minat kepada surga, dengan minat dengan mencari uang, mencari keberhasilan di dunia ini, mana yang lebih membutuhkan upaya kita yang maksimal? Cari uang atau cari surga? Halo Bapak Ibu? Ya memang dua-duanya, tapi Yesus mau yang lebih utama. Mungkin kita berkata, saya mengasihi suami saya dan juga mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kalau kau lebih mengasihi suamimu, maka kau tidak layak bagiku. Ya. Artinya memang ya ada situasi-situasi tertentu kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan prioritas utama. Ya. Jadi ini memang menjadi kendala kita. Mengapa? Karena kita masih terorientasi dengan perkara-perkara yang sekarang atau kekinian. Ya. Kita mungkin berkata saya mencari surga, mencari Tuhan lebih utama, ya. Jadi memang ada pilihan-pilihan tertentu dalam situasi tertentu kita diperhadapkan. Karena itu ya, saya percaya bahwa dalam hikmat Allah, pimpinan Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk memilih apa yang terbaik dalam hidup ini. Berusaha, mengejar, selain daripada serius, itu membutuhkan kemaksimalan. Jadi sekali lagi bahwa saya selalu berkata kepada kita sekalian bahwa ketika Kristus melayani kita di dunia ini, Ia tidak setengah-setengah hati, tapi Ia sangat maksimal sampai Ia mengorbankan nyawanya. Saya tidak tahu ketika kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, memberikan perhatian kepada Tuhan, apakah sudah sampai dengan siap untuk mempertaruhkan nyawa kita sampai dengan penghabisan, titik darah penghabisan? Saya rasa belum, ya. Mencari dalam arti tidak sekedar, tetapi dengan memberi minat atau perhatian yang sungguh-sungguh, dengan segala daya upaya, maksimal, mengejar, dan mengingininya, sampai memilikinya. Ini yang masuk dalam kata, carilah perkara yang di atas. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari jangan sekedar melakukan kebenaran, sekedar beribadah, sekedar melayani, tapi sungguh-sungguhlah, dan itulah yang Tuhan mau. Itulah yang artinya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas. Di atas ada kata yang merupakan dasar daripada kata di atas itu, yaitu ano. Di atas, di tempat tinggi, ya. Apa yang dimaksud dengan di tempat yang maha tinggi? Paulus berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Yang dimaksud di atas itu yang mana? Yaitu di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Hari ini kita percaya Yesus ada di mana? Ya, di surga. Carilah di mana tempat di mana Yesus berada. Ya, sudah pasti di surga, ya. Yesus tidak dikubur, ya. Jadi kita punya Tuhan yang hidup, yaitu Dia sudah di surga. Kita tahu bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan kemudian Dia naik di surga. Dari waktu ke waktu di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan ini dari waktu ke waktu dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan berbisnis, dalam keadaan di rumah, dalam keadaan mau tidur sekalipun. Pikirkanlah Kristus yang ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah tempat di mana Yesus berada. Bahkan apatah lagi ketika kita mungkin berdebat, kita berbeda, jangan sampai
menghilangkan. Jadi pikiran kita ke sana itu akan menolong kita, pada akhirnya akan bersikap baik. Pikiran kita, mungkin emosi kita, niat kita yang tidak baik. Ketika kita mengingat bahwa kita sementara menuju tempat di mana Yesus berada, maka akan menolong kita untuk mengontrol tindakan kita, sikap kita, sehingga pada akhirnya hidup kita berjalan lurus menuju tempat di mana Yesus berada. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar, tapi berjuang mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas sampai mencapainya. Ya, inilah hakikat kita sebagai orang percaya. Pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, atau mengapa kita perlu selalu memikirkan surga itu? Paulus dalam ayat yang pertama tadi dia katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Alasannya mengapa kita memikirkan perkara yang di atas, karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu berarti bahwa tujuan hidup kita, masa depan kita, makna hidup kita sama dengan apa yang menjadi ukuran atau nilai Kristus. Kita memiliki tujuan yang sama dengan Kristus. Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, ketika dia memberitahukan tentang bahwa ia akan kembali ke surga, aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Kristus tidak hanya menjadikan kita sebagai orang Kristen, tidak hanya menjadikan kita sebagai anggota gereja, tidak hanya menjadikan kita sebagai gembala sidang, tidak hanya menjadikan kita sebagai BPJ, tidak hanya menjadikan kita sebagai pejabat dalam gereja, tapi tujuan utama Kristus adalah supaya di mana dia berada dalam kekekalan, di situ pun juga kita berada. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi tujuan supaya kita ada di surga itu bukan tujuan kita, tetapi tujuan Allah, tujuan Kristus. Yang menjadi persoalannya ialah ketika kita sementara menuju ke tempat di sana, yang di atas itu, apakah irama hidup kita sejalan dengan irama Tuhan, irama Kristus? Itu yang ia mau. Karena itu dia katakan, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua, sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Itu yang dinyatakan dalam ayat yang kedua. Ya. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bapak Ibu dan Saudari kekasih dalam Yesus Kristus, mati berarti perkara-perkara di bawah, perkara-perkara dunia, perkara-perkara yang sementara yang menjadi prioritas manusia duniawi tidak lagi menjadi prioritas utama kita. Kalau kita memperhatikan apa yang dinyatakan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 8 yang menjadi kebanggaannya ketika dia masih menjadi penganut agama Yahudi, bahwa ia adalah orang yang bersunat. Ya. Yang kedua, bahwa ia dari suku Benyamin. Ia adalah seorang ahli Taurat dan melakukan ketentuan agama. Dia adalah the best. Dia melebihi teman-temannya dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, semuanya itu telah kutinggalkan. Malah kuanggap sampah sebab pengenalanku akan Kristus. Itu berarti ada perubahan prioritas utama dalam hidupnya. Bahkan sekalipun dia menderita, bahkan sekalipun dia mengalami pergumulan, dia sudah menemukan jalan ke surga, yaitu Kristus. Karena itu prioritas kita telah beralih kepada perkara-perkara yang besar, yaitu perkara-perkara yang kekal. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, seperti apa keagamaan kita, keberagamaan kita? Apa prestasi yang pernah kita capai di dunia ini? Apa yang pernah kita miliki, segala yang baik, segala yang mungkin kita anggap lebih? Sekali lagi, bahwa semuanya itu pada akhirnya kita akan tinggalkan.
Tapi satu hal yang menjadi kebanggaan kita ialah bahwa kita telah mencapai perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, atau dengan kata lain bahwa nama kita telah tercatat dalam buku hayat kehidupan. Inilah yang menjadi alasan sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan kita yang paling utama dan paling besar di antara semuanya. Karena itu, sebagai sebuah kesimpulan, ada dua pernyataan. Carilah itu dan pikirkanlah itu. Amin, Bapak Ibu. Kalau belum, mari kita belajar. Memang kita belum sempurna. Ya, kita masih jatuh bangun, kita masih lemah. Tapi Roh Kudus akan menolong kita sehingga sungguh-sungguh kita memberikan prioritas utama di tempat di mana Kristus ada. Semuanya pada akhirnya kita akan tinggalkan. Untuk bapak-bapak yang mungkin yang paling keren pada akhirnya ya, kita bawa pulang jas ya. Mungkin sepatu. Kalau cincin nikah ketika seorang meninggal diambil atau dipasang? Diambil ya. Gak tahu bagaimana yang punya gigi mas. Yang punya gigi mas dicopot. Ya, kita hanya diberikan apa yang patut kita terima ya. Ya kalau orang dikasih bekal emas juga, ya itu bahaya juga ya. Kuburan bisa digali. Ya. Pernah lihat di YouTube orang berantem gara-gara masukkan Alkitab di peti mati itu. Ya, kita tidak akan membawa apa-apa. Karena itu, ya di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah upaya maksimal kita untuk mempertahankan hidup di dunia yang sementara ini, mari kiranya kita memikirkan dan memberikan prioritas utama untuk nama kita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, Pak Agus berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bermata yang ada di surga, kami bersujud kembali ke hadirat-Mu ya untuk memohon mengucap syukur dan terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Meskipun hamba-Mu dalam keadaan yang kurang sehat ya Tuhan, tapi sanggup memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan untuk memberi kesehatan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta ya Tuhan dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang membagikan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan saat ini, menjamah dan memberikan kesembuhan. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan. Nanti yang bertugas Yonatan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya kami memberikan sebagian berkat kami sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati setiap tanpa yang memberi dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Kami percaya apa yang kami tabur itu akan kami tuai Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan kita mau angkat pujian Allah sumber kuatku.
Tuhan memberkati kita semua. Kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah datang ke bait-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah memuliakan nama Tuhan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan melalui setiap pujian kami. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Apapun masalah mereka Tuhan, apapun sakit penyakit yang mereka hadapi saat ini, aku percaya, kami percaya Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan yang sanggup menjamah dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah hidup kami. Tuhan sanggup menjamah dan memberikan kesembuhan kepada kami Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan setiap kami, pulihkan hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh selalu layak di hadapan Tuhan dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman Tuhan, Pak Melki, dalam setiap pelayanannya Tuhan pakai lebih heran lagi. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan yang kondisinya sedang kurang sehat, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan pada Bapak Gembala saat ini Tuhan. Dengan bilur-bilur Yesus kami percaya Tuhan angkat apapun yang ia rasakan saat ini dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik GoL Singer, pemain musik, LCD, kolektan, dan apapun Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini. Tanpa terkecuali Tuhan akan berkati dengan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan beri berhasil di dalam nama Yesus. Dalam anak-anak, mungkin adik-adik kami yang bersekolah Tuhan, berikan hikmat, marifat, kepandaian, akal budi yang daripada Tuhan. Berikan keberhasilan, kesuksesan di dalam sekolah mereka Tuhan. Bedakan mereka dari anak-anak lain Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan. Angkat mereka Tuhan, naik dan bukan turun. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Penuhi Tuhan setiap bangku-bangku yang ada dengan jiwa-jiwa yang sungguh rindu datang kepada Tuhan. Berkati setiap BPJ, berkati Bapak Gembala, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas bangsa Indonesia. Berkati setiap Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri yang melakukan setiap tanggung jawab mereka pada saat ini. Berikan Tuhan roh takut akan Tuhan atas mereka, agar mereka menjalani setiap tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua
Dan Tuhan terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami mau menyelesaikan ibadah pada pagi ini. Dan kembalikan kami minggu depan, pertemukan kami kembali untuk kami boleh bersatu kembali untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, kita akan pulang, karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Silakan bersatu teduh sejenak. Ya Tuhan memberkati.